Halo Tribuners, selamat datang di podcast Harian Surya dan Tribun Jatim Network. Cakap sana, cakap sini bersama saya Cindy. Nah, kalau kalian lihat nih sekarang set kita itu memang berbeda kan, nggak seperti studio biasanya. Itu karena saat ini adalah edisi spesial, dimana kita sedang bertandang ke, sebentar ya, mau contekan dulu, adanya di Jalan Manyar Kertoajo nomor 35 Surabaya, yaitu di salah satu Dekoruma Experience Center yang ada di Surabaya. Nah, kedatangan kami di sini tuh nggak lain dan nggak bukan untuk membahas, mengulik sedikit tentang ulang tahun ke-7 nih yang sedang ada di Dekoruma. Nah, apa aja sih promonya, apa aja yang diskon yang bisa kalian dapatkan ya di edisi spesial ulang tahun ini. Untuk itu sekarang saya nggak sendirian, sudah ditemanin oleh Bapak Narendra Priyotama. Weh, halo Pak Narendra atau Mas Narendra? Jangan Bapak kali ya, boleh. Biar lebih santai gitu. Boleh, Mas Narendra ya, saya boleh. Mas Narendra selaku Head of Brand and Communication Dekoruma. Selamat siang. Siang, Mas Mas Narendra. Siang. Baik, Mas Narendra, kalau ngomong-ngomong nih, ini sudah 7 tahun Ya. Dekoruma ya. Betul. How was the journey? How was the journey? Yeah. The journey started itu tahun 2015. Jadi Dekoruma mengawali eksistensinya di home and living industry di Indonesia itu tahun 2015 gitu ya. Jadi tahun 2015 kita memulai perjalanan Dekoruma sebagai technology based company, gitu ya. Jadi awalnya kita itu adalah marketplace sebetulnya yang menjual ataupun memenuhi kebutuhan home and living needs bagi para pelanggannya gitu. Sering berjalannya tahun dari tahun 2015 sampai tahun 2022 sesuai dengan visi dari Dekoruma, yaitu adalah mewujudkan surga kecilmu. Jadi kita membantu seluruh pelanggan ataupun masyarakat Indonesia untuk mewujudkan surga kecil mereka. Karena kami sebagai brand, sebagai Dekoruma percaya gitu ya, setiap pelanggan ataupun setiap masyarakat pasti Mbak Cindy juga punya impian untuk memiliki rumah impian. Betul, nah, kita tuh bilangnya surga kecil gitu. Jadi kita membantu nih, dan kita percaya setiap orang itu bisa mewujudkan surga kecilnya masing-masing. Dari tahun 2015 sampai tahun 2022 kita selalu menyediakan memfasilitasi lah setiap pelanggan untuk mewujudkan surga kecilnya. Gitu. I gotta say it was like really different ya Mas, karena base awalnya adalah dari online dulu. Betul. Dari penjualan online kemudian ada offline-nya. Showroom disebutnya ya? Betul, kita sebutnya adalah Dekoruma Experience Center. Karena setiap pelanggan yang masuk ke Dekoruma Experience Center, mereka bisa memiliki pengalaman yang berbeda ketika mereka mendatangi showroom-showroom home and living brand yang lainnya gitu. Tapi untuk mempermudah pelanggan dalam berkomunikasi, kita bilangnya showroom. Cuman ini adalah Dekoruma Experience Center yang kita hari ini syuting. Kita ada di Dekoruma Experience Center Manyar, Surabaya gitu. Kalau untuk sampai detik ini Mas, itu ada berapa sih Dekoruma Experience Center di Indonesia? Dekoruma Experience Center di Indonesia itu sudah ada 23 showroom. In total ya. Jadi 23. Jadi kalian yang ada dimanapun itu nggak usah khawatir, nggak perlu sampai jauh-jauh kemana, nggak. Betul. Udah ada di situ. 23 showroom itu terbagi di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Jadi di Jawa sendiri ada di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, ada di Bandung, Semarang, Solo, dan di Surabaya. Surabaya sendiri pun ada 2. Ada di Surabaya Barat dan di Surabaya Timur gitu ya. Ada di Manyar dan juga ada di Jalan HR Muhammad gitu ya. Ada juga di Bali. Yang terakhir baru minggu kemarin kita buka di bulan Oktober ini 3 Dekoruma Experience Center di Medan. 3 sekaligus. Langsung 3. Iya. Dan itu pertama di Pulau Sumatera. Dan itu berarti kebayang dong demand-nya seperti apa ya sampai langsung 3 dibukanya Iya, betul. Oke. Berarti kalau sebenarnya gini, kalau misalkan orang mendengar tentang Dekoruma, apa sih yang ingin disampaikan dari kata Dekoruma itu, apa yang ingin ketika orang mendengar Dekoruma akan teringat tentang ini nih. Gitu.
Sebenarnya Dekoruma itu adalah yang tadi mungkin aku udah bilang ya, technology based company. Tapi gampangnya adalah kita adalah one stop solution for home and living needs gitu. Jadi one stop solution. Kenapa kita bilang one stop solution? Karena kita hadir pertama yang tadi aku bilang di online maupun offline gitu ya. Jadi kalau misalnya di online kita ada di website, di apps, atau bahkan kita ada di beberapa official store di e-commerce gitu. Kalau offline itu yang tadi kita udah bahas juga, ada di showroom kita di Dekoruma Experience Centers yang tersebar di kota-kota besar di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera gitu. Nah, kenapa kita bilang one stop solutions? Karena memang apapun kebutuhan home and living needs pelanggan ataupun home and living needs masyarakat Indonesia itu bisa ditemukan di Dekoruma Experience Center maupun di Dekoruma secara online. Mulai dari furniture maupun home accessories gitu ya. Jadi semuanya yang dibutuhin, peralatan rumah tangga, furniture, mulai dari kebutuhan kamar tidur, dapur, ruang keluarga, ruang TV misalnya kayak gitu, itu kita semuanya ada. Tapi kita secara bisnis, kita nggak terlepas hanya menjual beli furniture aja ataupun home accessories ataupun home decorations aja. Jadi ada 2 business units yang lainnya gitu, yang mungkin sebetulnya pelanggan belum tahu nih gitu. Jadi jadi yang kedua kita punya jasa desain interior nih Mbak Cindy. Jadi jasa desain interior itu kita end to end gitu. Jadi misalnya pelanggan ataupun Mbak Cindy gitu ya, sudah memiliki rumah tapi pengen ngisi rumahnya nih, tapi pengen sesuai dengan apa yang Mbak Cindy pengenin gitu, custom made. Bisa dibilang seperti itu. Nah, itu bisa menggunakan jasa desain interior dari Dekoruma gitu. Jadi itu end-to-end services, mulai dari consultations, pengembangan untuk desainnya, sampai nanti pengaplikasian desain ke furniture ataupun interiornya itu sendiri, itu tetap akan di dalam ranah bisa di ranah projectnya desain interior tersebut, akan tetap dikawal istilahnya. Jadi mulai dari perencanaan sampai nanti pengaplikasian gitu ya. End-to-end services itu bisa menggunakan jasa desain interior dari Dekoruma. Itu untuk jasa desain interior. Yang ketiga, itu sudah berjalan? Sudah berjalan. Jadi kalau misalnya pelanggan ataupun contohnya Mbak Cindy gitu ya, mau menggunakan jasa desain interior kita, simply bisa datang langsung ke Dekoruma Experience Center kita, karena itu ada professional designer interior kita yang standby, tapi memang terkadang harus buat appointment dulu nih. Jadi memang kadang ada yang standby di Dekoruma Experience Center ataupun harus bikin appointment dulu gitu. Atau kamu kalau misalnya booking bisa lewat aplikasi atau website kita juga gitu. Other than design interior services, yang terakhir kita ada Dekoruma Property. Jadi kita menjual beli properti nih Mbak, hunian, mau rumah ataupun apartemen sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan gitu. Oh wow, ini literally one stop solution banget. Ini udah dari rumahnya ada, kemudian nanti untuk mendesainnya bisa, perintilannya juga betul, sampai kelas dan lain-lain pun bisa banget ada di Dekoruma seperti itu ya Mas ya. Betul. Oke, kemudian dengan adanya Dekoruma Experience Center sebenarnya gini loh, kalau misalkan ada pelanggan yang tahu Dekoruma melalui online-nya dulu. Tapi kemudian ada juga yang tahu dari online, kemudian ada experience center-nya, kemudian datang ke experience center ya. Tapi ada juga yang langsung kan ke experience center. Nah itu what's the difference between ketika pelanggan beli di online ataupun di langsung di experience center? The biggest difference mungkin ketika orang belanja online dan offline adalah kalau offline kamu punya privilege untuk ngelihat langsung barangnya, ya kan? Karena nggak gamble nih belinya. Betul Kadang-kadang kalau misalnya kita behavior pelanggan furniture mungkin ya, karena kalau misalnya aku sendiri lah pribadi gitu, ketika mau beli meja makan atau kita mau beli sofa gitu, kalau misalnya judge-nya by picture aja tuh kadang-kadang susah gitu. Kira-kira cukup nggak ya sama buat di rumah nih ukurannya, pertama itu. Yang kedua, kira-kira materialnya oke nggak ya gitu kan. Yang ketiga, cocok nggak kira-kira beneran nggak ya yang difoto sama aslinya kayak gimana gitu kan. Jadi dari mungkin segi warna itu bisa juga ya Mas ya. Biggest difference-nya mungkin kalau misalnya antara online maupun offline adalah kamu bisa experience langsung. That's why kita bilangnya Dekoruma Experience Center gitu. Karena kita di Dekoruma Experience Center itu selalu mengkomunikasikan adalah semua furniture di Dekoruma Experience Center itu bebas cobain. Jadi mau pelanggan datang misalnya mau beli sofa, mau didudukin, mau dicoba ditidurin, mau di kadang-kadang kan orang suka, aduh
empuk nggak ya sofanya gitu, nah, itu boleh gitu. Betul, Even bed, kasur kita, kalau misalnya mau ditidurin itu boleh banget gitu, karena semuanya bebas cobain gitu. Jadi kadang-kadang kan orang kan kalau mau beli kasur suka ada yang masalah dengan masalah punggung ya, cocok atau enggak, itu boleh atau enggak, itu semua furniture itu boleh dicobain. Jadi kadang-kadang ada home and living brand yang ada tulisannya kan tidak untuk diduduki betul gitu. Sekali, betul. Kalau di kita dibebasin semuanya. Mungkin itu one of the biggest difference. Cuman kalau misalnya kita bisa bilang perks untuk belanja gitu, orang kan pasti nyari promo, ya kan? Itu semuanya promonya sama gitu. Apa yang ada di online, ada juga di offline. Kita ngomongin promo. Kita ngomongin free ongkir. Ada yang apa yang ada di online itu juga ada di offline. Jadi kalau offline bisa free ongkir juga? Iya. There's no different untuk ongkir dan juga promo gitu. Jadi when you buy online or when you buy offline itu akan mendapatkan perks yang sama gitu. Makanya tadi yang tadi Mbak Cindy bilang what's the biggest difference itu the experiences sih kalau menurut aku. Iya. Gitu sih. Dan kalau misalkan melihat langsung ini kan ketika kita ngomongin di dekor rumah itu karena experience center ya. Bukan cuman yang satu ini ada misalkan ini bed Betul. Kan nggak seperti itu ya Mas ya. Kayak misalnya kalian bisa lihat sendiri. Betul, di dekor rumah experience center tuh teman-teman ataupun pelanggan itu akan menemukan inspirasi. Betul gitu. Kita juga bukan hanya kayak di display yang tadi Mbak Cindy bilang, cuman satu ruangan isinya sofa semuanya atau satu ruangan isinya lemari semuanya, enggak. Jadi kita tuh ketika orang masuk ke dalam dekor rumah experience center, harapannya ketika mereka keluar, mereka mendapatkan inspirasi gitu. Gue bisa mendapatkan atau aku bisa mendapatkan inspirasi. Tadi ini di dalam dekor rumah experience center, kayaknya kamar tidur kita ruangannya hampir sama deh. Betul. Mau dong bikin kayak gitu. Nah, jadi kita memberikan inspirasi. Itu juga salah satu. Itu for free guys. For free, benar. For free. Jadi sebetulnya kalau misalnya teman-teman mau datang ke dekor rumah experience center, mau konsultasi dengan sales design advisor kita, misalnya aku pengen cari dong sofa ataupun let's say kayak lemari yang ukurannya tuh cuman 1 meter atau 2 meter, itu bisa nanti diarahkan sama sales design advisor kita, teman-teman yang ada di dalam dekor rumah experience center. Jadi gitu. Bukan nanti kok kayaknya cuma ini doang ya, enggak, nanti bisa tanya-tanya, jangan malu lah untuk tanya. Betul. Jangan malu untuk tanya kebutuhannya apa, kita akan coba membantu dan juga memenuhi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Gitu. Betul sekali. Jadi teman-teman kalau misalkan melihat barang-barang atau furniture yang ada di offline ataupun di online ya di dekor rumah, itu pasti akan melihat ini jenis style-nya itu apa gitu loh yang ada di sini kan, seperti itu. Nah, kalau dekor rumah itu adalah katanya konsisten menghadirkan perlengkapan rumah dengan konsep Japandi yang sudah menjadi signature style-nya. Betul. Nah, mungkin untuk yang belum tahu nih, Mas Narendra, sebenarnya Japandi itu styling seperti apa itu? Oke. Apa sih sebetulnya mungkin pelanggan ataupun teman-teman udah pernah dengar gitu ya, ataupun even belum pernah dengar gitu, Japandi itu apa. Jadi Japandi itu adalah salah satu style di dalam, bisa bilang adalah dunia interior gitu ya. Itu penggabungan 2 style sebetulnya. Jadi kalau misalnya familiar dengan Scandinavian style ataupun Japanese style, nah kalau di dekor rumah kita gabungin. Wait, jadi itu style yang dibuat oleh dekor rumah sendiri? Sebetulnya itu adalah style yang memang sudah ada, cuman di Indonesia sendiri dekor rumah itu yang memang mengedepankan style tersebut, gitu. Jadi Japanese and Scandinavian kita gabungin itu menjadi Japandi. Japandi. Japanese, Scandinavian. Iya. Jadi kita menggabungkan 2 unsur ini, di mana kita menyatukan filosofi dari Jepang dan juga dari Swedia gitu. Jadi kita mengedepankan yang namanya estetika, tetapi kita mengedepankan juga yang namanya kehangatan. Jepang itu kan Jepang itu tuh identik dengan unsur kayu kan. Betul, gitu kan? Dengan unsur kayu, hangat gitu ya. Makanya kalau nanti teman-teman datang ke Dekor Rumah Experience Center, mostly furniture kita itu base-nya adalah wood, kayu gitu. Nah, tapi kita tidak, kadang-kadang kalau misalnya kayu semua orang kan bosen gitu ya. Nah, kita mencampur dengan estetiknya nih dari sisi Scandinavian-nya atau dari Swedianya gitu. Jadi kita menggabungkan. Jadi ketika
pelanggan datang ke Dekoroma Experience Center akan menemukan semua furniture bergaya Japandi gitu. Nah, Japandi ini sendiri menjadi signature style dari Dekoroma, di mana Japandi ini tuh sebetulnya ada turunan lagi nih Mbak Cindy gitu. Japandi style itu kita turunin lagi jadi 4 sub style. Jadi, apa itu? Ada nih ilmu baru nih, nggak tahu nih. Oke. Mungkin kalau misalnya nanti Mbak Cindy bisa lihat di sebelah kanannya Mbak Cindy, itu ada tulisan Japandi modern. Nah, inspirasi hunian satu kamar tidur Japandi modern gitu. Jadi itu salah satu turunan dari Japandi style kita. Jadi Japandi itu ada 4 nih Mbak turunannya. Ada Japandi natural, Japandi klasik, Japandi modern, dan juga Japandi industrial. Keempat substyle ini itu tuh gayanya berbeda-beda. Itu bukan ditentukan ya. Itu bisa untuk memudahkan kita mencari kebutuhan sesuai dengan persona kita. Gampangnya nih ya, gampangnya. Dari 4 substyle ini yang mungkin nggak aku bahas satu-satu ya, karena banyak banget. Karena yang pertama adalah mungkin Japandi natural. Japandi natural ini adalah salah satu substyle di Dekoroma ini yang banyak banget peminatnya. Ternyata di pelanggannya Dekoroma ini adalah kebanyakan adalah cewek-cewek dan cowok-cowok bumi. Oke, sebenarnya itu sudah bisa sangat dilihat ya ketika tadi masuk ke showroom ya. Cewek dan cowok bumi. Benar, jadi warnanya tuh warna-warna natural, yang base-nya itu mostly kayu, tapi kita membuka dengan warna-warna yang lebih hangat kayak putih, krem, beige, hijaunya juga hijau-hijau yang hijau kalem warnanya. Jadi memang warna-warna natural yang ngebuat rumah kita semakin hangat, semakin nyaman, semakin adem, istilah kayak gitu. Berbeda dengan Japandi industrial. Japandi industrial ini untuk cewek-cewek dan cowok-cowok mamba. Baik. Jadi sebenarnya sudah ada ya sendiri. Jadi memang base-nya tetap kayu, tapi kayunya warnanya lebih gelap nih. Kalau natural tuh lebih terang, kalau Japandi industrial lebih gelap. Kita menggabungkan dengan elemen-elemen besi berwarna hitam. Jadi menambah kesan lebih maskulin, lebih edgy gitu ya. Jadi setiap pelanggan yang masuk ke dalam Dekoroma Experience Center itu akan mendapatkan 4 inspirasi style ini gitu. Jadi kamu misalnya lebih cewek-cewek bumi atau cewek-cewek mamba gitu, itu bisa ngelihat inspirasinya di dalam Dekoroma Experience Center, pun juga dengan Japandi klasik dan juga Japandi modern. Semuanya itu punya perbedaan dan ciri khasnya masing-masing. Nanti kamu ketika masuk ke dalam Dekoroma Experience Center bisa lihat nih, oh kayaknya aku lebih suka style yang ini deh gitu. Oh berarti kamu mungkin lebih ke Japandi natural, atau aku lebih suka yang ini deh. Oh mungkin kamu lebih Japandi klasik ataupun modern kayak gitu. Jadi bisa mendapatkan banyak inspirasi. Nah itu juga disebutkan ya, kalau misalkan di area sini itu ini yang dimaksudkan dengan Japandi modern seperti tadi ya. Semuanya ada signage-nya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan perbedaannya gitu. Feel dan ambience-nya itu memang berbeda. Oke. Mas tadi belum sempat aku tanyakan ya. Dekoroma Experience Center itu bagaimana so far, itu bagaimana respon dari pelanggan di rumah? Respons dari pelanggan, makanya tadi kan Mbak Cindy sempat bilang udah 23 showroom gitu ya seluruh Indonesia. Itu salah satunya adalah respons pelanggan di kota-kota tersebut yang meminta untuk Dekoroma hadir di kotanya gitu. Jadi banyak demand setiap kita membuka showroom ataupun experience center di kota baru, itu banyak banget demand yang masuk ke sosial media kita, terutama Instagram, melalui komen ataupun melalui direct message gitu. Mereka bilang kapan nih di kota A ada, kapan di kota B ada. Mereka tuh banyak banget teman-teman yang di kota tersebut. Kayak kemarin kita baru dibuka di Medan, itu udah ada yang nanya kapan buka di Banjarmasin, kapan buka di Pekanbaru, gitu. Menginjakan kaki di Medan. Jadi secara feedback, antusiasme so far, kalau ditanya pelanggan seperti apa, itu sebetulnya demand positif yang masuk ke kita sih, yang mereka minta presence-nya Dekoroma ada di kota mereka. Karena mungkin sejauh ini mereka hanya bisa berbelanja lewat online gitu. Kan. Yang tadi kita bilang di awal, behaviornya orang mungkin susah gitu kalau misalnya mau belanja furniture hanya judge-nya via picture, via gambar. Sama dia datang langsung untuk bisa megang, bisa ngerasain. Karena kan kadang-kadang kita beli furniture harus sensing ya.
ngerasain betul. sendiri gitu. Touch and feel-nya berbeda ketika kita beli online. Itu sih sebetulnya. Jadi puji Tuhan, alhamdulillahnya sampai saat ini kita masih mendapatkan respons yang positif dan demand-nya tetap ada untuk buka di kota-kota baru yang belum kita hadirkan gitu. Di 2022 memang terakhir kita buka di Medan, tapi nanti di 2023 akan banyak kota-kota baru yang akan kita buka showroom-nya. Oke, jadi buat Tribuners nih yang kotanya belum ada Dekoruma Experience Center, serbu aja di Instagramnya. Boleh. Serbu silakan. Orang ingin buka di mana, di Nganjuk atau di mana gitu. Nggak apa-apa untuk kalian. Nah, Mas, kita kembali lagi ya ke style Japandi. Oke. Yeah. Nah, karena style Japandi ini menjadi ciri khas dari Dekoruma, tapi kenapa Dekoruma itu memilih Japandi sebagai signature-nya? Oke. Kenapa kita memilih Japandi sebagai signature-nya? Mungkin aku agak sedikit flashback sedikit ya. Dekoruma itu sebetulnya juga mengedepankan Japandi itu sebetulnya kita melihat salah satu insight-nya adalah keresahan gitu. Keresahan dari masyarakat Indonesia di mana sekarang itu rumah-rumah itu semakin kecil tapi harganya semakin mahal. Betul. Gitu. Jadi semua furniture Japandi yang dihadirkan oleh Dekoruma itu mengedepankan dua uniqueness. Yang pertama adalah space saving, hemat tempat. Yang kedua adalah multifungsi. Gitu. Karena space di rumah kita semakin kecil. Kalau misalnya kita masukin furniture dengan yang berukuran besar atau bulk, itu semakin nggak nyaman gitu. Karena salah satu filosofi Jepang itu adalah dia mengutamakan organizing and decluttering. Jadi benar-benar kayak semakin minimalis itu semakin nyaman gitu. Atau Jepang juga mengedepankan yang bilang adalah kita melihatnya kesempurnaan di dalam ketidaksempurnaan. Gitu. Seperti apa itu kesempurnaan? Jadi kalau misalnya kita ngomongin Japandi itu multifunction dan juga space saving gitu kan. Kadang-kadang orang ngelihatnya rumahnya cuma ada satu sofa, satu meja makan, 4 kursi makan sama satu tempat tidur gitu. Itu mungkin menurut orang nggak sempurna, tapi di dalam filosofi Jepang itu ngelihatnya sempurna karena less is more. Betul gitu. sekali. Jadi kita ngelihatnya seperti itu. Makanya yang kita kedepankan di Dekoruma itu sendiri furniture-nya kita ngelihat yang tadi rumah semakin kecil tapi space-nya semakin banyak. Gimana kita ngebuatnya nyaman? Jadi kita menghadirkan furniture yang multifungsi dan juga space saving. Kalau misalnya teman-teman Tribuners misalnya datang ke Dekoruma Experience Center, mostly furniture kita itu bisa beberapa fungsi. Contohnya tadi aku menunjukkan ke salah satu tim Tribun gitu ya, meja makan gitu misalnya. Meja makan kita ada yang transformable, ada yang expandable. Meja makan ini nih, ini kita duduk di meja makan. Ini kan sekarang bisa untuk 6 orang ya. Misalnya 1, 2, 3. Tapi ini bisa transform menjadi hanya 4 orang aja. Ini bisa dilipat tengahnya, bisa ditutup jadi 4 doang. Oh iya? Iya. Ini bisa. Wow. Tapi ini meja ini one of our best selling products gitu ya. Jadi, kebayang sih Mas, kenapa dia jadi best selling ya. Jadi itu kita mendepankan itu pertama adalah space saving. Itu space saving kan, karena bisa jadi 4, bisa jadi 6. Dan juga multifungsi sebetulnya. Ada beberapa meja makan kita itu juga yang multifungsi. Ada bisa sebagai kitchen cabinet, tapi itu bisa sebagai jadi meja makan juga. Sofa yang kita jual mostly juga semuanya multifungsi. Bisa jadi sofa, bisa jadi bed. Jadi sofa bed. Oh, bisa dibuka, ditarik ya? Bisa ditarik gitu, bisa jadi sofa bed. Pun juga dengan beberapa furniture kita yang kayak misalnya tempat tidur itu rata-rata kita ada compartment ataupun storage-nya. Jadi ketika mau organize barang di dalam kamar supaya nggak numpuk, bisa ditaruh di storage di dalam tempat tidurnya gitu. Itu sudah menjadi satu bagian? Udah menjadi satu bagian. Wow. Udah menjadi satu bagian semuanya. That's why itu yang kita kedepankan gitu. Semua furniture kita multifunction dan juga space saving supaya walaupun rumah kamu kecil tapi tetap bisa estetik kok. Walaupun rumah kamu kecil, kamar kamu kecil, bisa tetap muat, bisa tetap kamu nyaman di dalamnya. That's why itu adalah filosofi Jepang dan Skandinavia yang kita bawa, yang kita satuin di semua produk ataupun furniture yang kita jual.
Wow, coba bayangin. Jadi kalau misalkan nih rumah kita yang kecil itu, yang kayak ih males lah nata-nata, kan kecil ya, mau lewat susah, banyak buffet besar gitu. Itu kayaknya kita perlu memikir ulang ya untuk mendesain total itu kayaknya perlu. Sama mungkin satu lagi tipsnya adalah dengan filosofi Jepang yang kita percaya, yang harus dipunyai mindset orang Indonesia gitu ya. Ketika memang mau dengan filosofi Japandi ini adalah semuanya itu harus one in one out. One in, one out. Ketika beli barang baru satu, berarti kamu harus mengeluarkan barang baru mengeluarkan barang lama satu, supaya rumah kamu nggak numpuk. Iya, mama harus dengar nih, mama tolong. Karena biasanya memang begitu ya mas ya. Keep gitu. Ibu-ibu biasanya. Nanti ada perlunya, nggak apa-apa. Nanti bisa dipakai gitu. Jadi emang harus one in one out. Sebenarnya bukan di furniture aja deh, gampangnya baju lah. Betul sekali. Sepatu, ya kan, supaya nggak numpuk. Kalau misalnya, kayaknya aku pengen banget nih beli baju baru atau pengen beli sesuatu baru, jadi udah harus pikiran nih, berarti ada satu sepatu atau satu baju yang harus kita keluarin dari shoe rack ataupun dari lemari supaya nggak numpuk barangnya. Kadang-kadang secara psikologis kita mikirnya adalah kalau barang itu banyak banget numpuk di kamar itu akan stres buat diri kita kan. Betul, tanpa setuju. kita sadari Setuju. gitu. Makanya gimana caranya kita mengajak pelanggan kita untuk bukan hanya furniture aja tapi dengan filosofi yang kita punya gitu ya. Untuk yuk kita buat rumah kalian semakin nyaman. Ketika kalian udah capek pulang kantor, masuk kamar, masuk rumah itu jadinya nyaman gitu. Bukan malah yang kayak aduh ini harus beresin ini. Iya, benar-benar. Terlalu banyak barangnya. Oh my god. Nah, dan juga kalau misalkan dari yang filosofi itu tadi itu juga diterapkan di Dekoroma Experience Center ini ya Mas. Betul. Saya lihat juga tadi ada beberapa ruangan-ruangan yang sebenarnya tidak terlalu lebar juga, tapi itu full furniture dan terlihatnya bagus sekali. Ya. Sesuai dengan konsep Japandinya itu tadi ya Mas ya. Oke. Nah, Mas kalau misalkan ngomongin tentang Japandi itu sendiri, gini, kalau misal saya itu pernah pernah nonton Marie Kondo. Betul, Marie Kondo ya. Itu one of our inspire person lah ya. Iya, setuju. Karena tapi itu susah sekali ya untuk diterapkan. Dan karena barang-barangnya itu memang dia mungkin menerapkannya itu tadi kan one in one out seperti itu. Sedangkan untuk mostly tidak mewakili semua warga Indonesia ya. Tapi yang dari pengalaman saya aja, dari keluarga juga itu memang banyak sekali yang di-keep karena nantinya nanti ini akan perlu nih untuk ini. Itu tipsnya itu kayak mana Mas kalau misalnya ketemu seperti apa ya ngomongnya kayak gitu tuh? Oke, makanya tadi aku di depan pernah aku tadi sempat ngomongin organizing and decluttering gitu ya. Jadi organizing gimana caranya kita mengorganize barang-barang yang emang udah ada gitu, dan declutter pasti harus dikeluarin gitu kan. Jadi harus membuat kayak skala prioritas nih sebetulnya di dalam barang-barang yang kita punya di dalam rumah kita. Mana yang benar-benar masih ada fungsinya, mana yang benar-benar sudah tidak ada fungsinya. Kalau misalnya memang yang tadi ya tipikal orang Indonesia ataupun even ibu saya ataupun mama saya itu juga kayak nantilah pasti butuh gitu kan, sayang masih bagus nih gitu. Kalau misalnya emang terpaksa harus di-keep, gimana caranya itu di-organize dengan baik. Misalnya beli kayak storage ataupun kompartemen-kompartemen yang emang bisa menyimpan barang-barang tersebut. Jadi nggak kececeran di mana-mana gitu. Dan sebisa mungkin itu di-organize dengan baik. Misalnya kayak apa sih yang biasanya selalu ada di rumah tuh kayak botol-botol selai atau jar-jar selai gitu ya. Kadang-kadang suka dipakai bumbu dapur lagi. Betul. Atau dipakai garam. Recycle ya, kan, atas nama recycle. Sebetulnya itu nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya itu terlalu banyak kan akhirnya mengganggu ya. Nah, supaya tetap estetik, supaya tetap ada fungsinya, mungkin beli satu storage yang itu bisa disusun, ditaruh di dapurnya supaya lebih estetik juga. Jadinya nggak berceceran kemana-mana gitu. Cuman saranku adalah kalau misalnya itu benar-benar secara fungsi udah sama sekali nggak kepake, better itu dibuang ataupun disumbangkan. Karena kan sekarang kan banyak ya yang mau menerima barang-barang bekas untuk for the good cause kayak gitu-gitu. Jadi itu bisa menjadi sesuatu apa ya, lifestyle baru lah gitu yang bisa diterapkan di dalam rumah. Karena balik lagi kalau nggak kita organize, nggak kita declutter, itu pasti akan numpuk di rumah dan itu akan membuat penat lah di rumah gitu.
Jadi memang kalau misalkan datang ke sini juga, kalian datang seperti saya ya, datang ke Dekoroma Experience Center ini, pasti akan ngebandingin, mau nggak mau tuh pasti ngebandingin dengan kondisi yang ada di rumah. Kapan ya bisa punya yang seperti ini gitu loh. Tapi jangan khawatir ya, kalau misalkan teman-teman juga, misalkan kan banyak yang apa ya, pasangan-pasangan baru ya, yang baru menikah dengan rumah-rumah baru yang masih kosong isinya, bisa juga melalui Dekoroma untuk interiornya seperti apa. Dari barang-barangnya seperti apa itu di sini juga. Oke, now Mas Narendra for the most fun part. Ulang tahun ke-7 dekor rumah nih. Ada surprise apa nih yang disiapkan di hari spesial ini? Wah, ulang tahun ke-7 dekor rumah tuh banyak banget surprise yang dikasih lah untuk pelanggan kita. Karena kita mau istilahnya kita giving back nih untuk pelanggan kita yang sudah setia selama 7 tahun bareng-bareng sama dekor rumah. Makanya mungkin sebelum aku ke part yang for the most fun gitu ya, mungkin aku bilang dulu kita punya campaign di ulang tahun ke-7 ini adalah 7 tahun ada untukmu gitu. Karena 7 tahun ada untukmu. Selama 7 tahun ini kita ada untuk semua pelanggan kita, membantu mereka mewujudkan surga kecil mereka gitu. Dan di ulang tahun ke-7 ini kita pengen giving back gitu, berterima kasih kepada pelanggan kita untuk memberikan beberapa promo menarik gitu kan. Yang pastinya di aplikasi, di website, di official store maupun di showroom kita di Dekoroma Experience Center kini, apa sih promonya? Itu adalah promo furniture up to 50% semua furniture. Semua furniture up to 50%. Jadi kalau misalnya masuk ke showroom, lebih gampangnya itu semua pasti akan ada tag merah. Biasanya kan kalau ibu-ibu, cewek-cewek, kalau ngelihat tag merah itu lebih eye catchy gitu kan. Oke, langsung lihat harganya gitu. Dan sekarang itu semua ada tag merahnya. Semuanya ada tag merahnya. Jadi semua furniture di dalam Dekoroma itu up to 50%. Dan kamu bisa mendapatkan tambahan voucher hingga 1,7 juta gitu. Setiap pembelanjaan di Dekoroma Experience Center ya. Nah, ada lagi nih. Sekarang itu kan bunda-bunda, mama-mama itu senang namanya flash sale. Jadi misalnya 50% 250.000. Harga sofanya lagi kita flash sale-in, ya kamu akan mendapatkan 50%. Itu off gitu. Jadi nggak ada terms and condition, nggak ada apapun, ya ada. Terus balik lagi di dalam promo-promo di dalam showroom itu juga kamu bisa mendapatkan promo-promo gratis furniture. Gratis furniture dalam artian itu produk-produk tertentu yang kamu beli itu ada yang bisa mendapatkan gratis. Misalnya beli meja makan bisa mendapat alat makan ataupun piringnya kayak gitu. Jadi itu ada beberapa promo-promo combo seperti itu gitu. Yang pastinya juga kita juga memberikan free ongkir dan juga banyak promo-promo menarik lainnya yang bisa dilihat di dalam aplikasi, website ataupun di showroom. Itu kalau misalnya kita ngomongin apa aja nih yang spesial gitu kan. Yang kedua, kalau misalnya Tribuners udah follow Instagram kita, di Instagram kita juga ada beberapa aktivitas sosial media yang berhadiah furniture gitu. Jadi yang pertama itu kita punya ada program di sosial media namanya 7 barang
gitu kan. Aduh, tiga orang pemenang, 7 barang yang menjadi wishlist itu kita grant, kita kasih semuanya gitu. That easy guys, that easy. Cuman posting doang, Iya. milih-milih aja. Pengen ini tinggal tunjuk aja, tapi nggak boleh lebih dari 7 juta. Iya, betul. Dan jangan kurang juga. Betul, sekali. betul. Jadi Gitu. itu salah satu activity di sosial media yang kita pengen rayakan bareng-bareng nih sama pelanggan kita di 7 tahun ada untukmunya dekor rumah. Kalau misalkan yang di media sosial itu apakah ada batas waktunya? Oh ya, sorry. Itu kita akan tutup sampai tanggal 31 Oktober. 31 Oktober, Iya. oke. Masih ada beberapa minggu lah ya untuk datang ke showroom dekor rumah untuk pilih-pilih mana yang mau. Oke, dan untuk yang diskonnya juga itu? Oh, untuk yang diskonnya itu sampai 31 Oktober juga. Semua sampai Gitu. 31 Iya, semua Oktober tanggal ya? 31. Tapi pantengin terus Instagram dekor rumah. Kalau misalnya peminatnya banyak, bisa jadi kita extend. Oh, guys, aktif dong di Instagramnya, di Gitu. Instagram ya mas ya, di Instagram. Instagram dekor rumah. Karena Miminnya juga aktif saya lihat mas. Miminnya aktif banget. Miminnya aktif sekali, saya juga lihat-lihat ini interaksinya juga Iya, benar, sama benar. pelanggan-pelanggannya dekor rumah juga. Mas ini boleh balik sedikit nggak Boleh. mas ya tentang ketika membeli barang ya di dekor rumah secara offline. Offline, oke. Ketika itu adalah berupa barang-barang yang besar seperti yang butuh-butuh untuk merakit. Oke. Seperti itu kan dibawaannya itu berupa rakitan ya? Belum rakitan ya, maaf ya. Belum dirakit. Belum betul. dirakit. Nah, itu tuh apakah dari dekor rumah sendiri itu bisa merakitkan atau seperti apa? Oke, setiap pelanggan yang membeli furniture kita offline maupun online, gitu ya, offline maupun online, pelanggan itu akan diberikan pilihan gitu. Furniture-nya itu mau dirakit sendiri atau menggunakan jasa rakit dari dekor rumah. Gitu. Oh, dekor rumah menyediakan ya? Dekor rumah menyediakan jasa rakit, tapi memang ada servisnya sendiri yang harus dibayarkan gitu. Oke. Jadi ketika melakukan transaksi di kasir ataupun melakukan transaksi di aplikasi kita, itu pasti akan ada pilihannya, mau menggunakan jasa rakit atau tidak. Jadi itu sebetulnya diberikan kebebasan kepada pelanggan gitu. Kadang-kadang ada pelanggan, oh kayaknya lebih seru deh assemble sendiri, ngerakit sendiri gitu kan. Tapi ada juga pelanggan-pelanggan yang kaum rebahan praktis, gitu betul kan. sekali. Nggak mau That's me. gitu. Nggak mau, kayaknya ribet gitu kan, karena harus ngelihat lagi manual booknya, Betul. harus misahin lagi baut nomor 1, 2, 3, 4 Betul gitu kan. sekali. Partisinya gitu kan. Jadi kita ada jasa rakit di mana pelanggan diberikan kebebasan. Kalau misalnya menggunakan jasa rakit itu adalah harganya itu adalah 170.000 per furniture. Gitu. 100.000 itu udah langsung jadi, udah kalian rebahan deh. Tada, Betul. udah jadi gitu aja. Dan itu di online bisa juga. Online bisa juga, di aplikasi kita bisa. Jadi di aplikasi kita ketika misalnya pelanggan atau Mbak Cindy misalnya mau ada beli kitchen cart misalnya gitu, ataupun mau beli meja TV misalnya, itu ada ketika memilih barangnya add to cart. Nah, nanti di bawahnya ada pilihannya, mau menggunakan apakah mau menggunakan jasa rakit atau tidak, itu bisa dipilih. Kalau Ya atau tidak. Oke, kalau yang di e-commerce apakah bisa juga? Bisa juga. Oh, bisa juga. Nah, berarti kan di rumah ada aplikasi sendiri Iya. juga ya Mas ya. Dan itu diskon di setiap e-commerce ataupun Iya. di aplikasi dan di offline itu semua sama. Sama. Tapi kadang-kadang ada promo-promo khusus ya. Oh, promo iya, khusus iya, di iya. aplikasi, promo khusus di offline gitu. Makanya pantengin lagi Instagram dekor rumah karena kita akan memberikan informasinya di sana. Gitu. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, ini tuh karena ini ulang tahun, ini mumpung ulang tahun nih. Kapan lagi up to 50%. Kalian tuh bisa dapetin Japandi style yang bakal cocok banget di ruangan yang meskipun kalian ruangan yang kecil pun sangat tidak masalah sekali. Betul. Betul sekali. Nah, oke, mungkin sudah
cukup segini aja Mas Narendra waktunya you, kita. Mbak Terima Cindy. kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol ya, membuat kita menjadi semakin kenal dengan Dekor Rumah. Tapi ada terakhir nih, mungkin ada sedikit pesan ya untuk pelanggan Dekor Rumah menyambut ulang tahun ke-7 ini. Oke, yang pasti untuk Tribuners yang ada di Jawa Timur, khususnya di Surabaya, boleh langsung mampir ke Dekor Rumah Experience Center yang ada di Manyar ataupun yang ada di HR Muhammad. Yang pastinya kami hadir, Dekor Rumah hadir di Jawa Timur, khususnya di Surabaya, untuk memberikan inspirasi baru, untuk memberikan inspirasi khususnya untuk hunian kalian, dan kami percaya kami membantu kalian untuk mewujudkan surga kecil kalian. Baik, dan itu tadi untuk yang pelanggan. Dan untuk yang belum pelanggan ini, bisa banget momen ulang tahun ke-7 tahun ini menjadi momen pertama kalian untuk belajar di Dekor Rumah. Apalagi momen ini banyak sekali promo yang bisa didapatkan. Baik tadi seperti yang dibilang sama Mas Andra, bisa di e-commerce, bisa di aplikasi, bisa juga di offline, semua rata-rata sama. Seperti itu ya. Dan untuk yang belum tahu juga, pengen style seperti apa sih yang dimau di ruangan masing-masing, bisa bedroom, bisa living room, semua bisa ya Mas ya? Bisa. Itu bisa banget ke Dekor Rumah Experience Center atau showroom di kota-kota yang sekarang ada 23 menyebar di Indonesia. Luar biasa sekali. Jadi bisa tahu nih kayaknya cocoknya seperti ini, cocoknya seperti ini gitu. Baik, kalau gitu kita akhiri dulu Mas podcast Cakap Sana Cakap Sini. Terima kasih banyak dan selamat ulang tahun. Terima kasih. Dekor Rumah. Sampai jumpa. Bye.